Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi akuntansi. Saya Rusyidina Sabila dan saya Fitra Ramadan. Di video kali ini kami bakal menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan, yakni PT Astra Agro Lestari Tbk. Sebelum menganalisis lebih lanjut dari data keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk, saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan usaha bidang pertanian. PT Astra Agro Lestari Tbk melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan dan agroindustri. PT Astra Agro Lestari Tbk berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988 dan sampai saat ini sudah berdiri sekitar 30 tahun. Modal yang dikeluarkan pertama kali yakni 2 triliun dengan 4 miliar saham nominal Rp500. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perusahaan kepemilikan dari PT Astra International Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk berkantor pusat di Jakarta, Jalan Pulayang Raya, Blok OR1, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta, Indonesia. Saat ini, kepemilikan saham publik perseroan mencapai 20,32 dari total 1,925 miliar saham yang beredar. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap perseroan dicerminkan dengan posisi harga saham yang kuat. Pada perdagangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, PT Astra Agro Lestari Tbk sudah mencapai saham dengan posisi Rp14.575. Untuk menjaga keberlangsungan usaha, selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, perseroan juga mengembangkan industri hilir. Perseroan telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit refinery di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dan di Dumai, Provinsi Riau. Produk minyak sawit olahan dalam bentuk olein, stearin, dan PFAD ini untuk memenuhi permintaan ekspor antara dari Tiongkok, dari Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Perseroan juga mengoperasikan pabrik pencampuran pupuk NPK di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2016 dan di Bumi Harjo, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017. Selain itu, perseroan juga mulai mengembangkan usaha integrasi sawit sapi di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Perseroan terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas area kelola mencapai 297.011 hektar yang terbesar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan tim plasma dan juga income generating activity atau kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui budidaya sawit maupun non-sawit. Sampai dengan tahun 2016, perseroan telah bekerja sama dengan 51.709 petani kelapa sawit dan membangun 2.396 kelompok tani. Kerjasama ini memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Nah, itu tadi sedikit profil dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya saya akan membacakan analisis laporan keuangan dari PT Astra Agro Lestari. Pada analisis laporan keuangan terdapat 3 bentuk laporan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Secara umum, laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode.
Manfaat laporan posisi keuangan yang pertama, likuiditas. Likuiditas dari segi likuiditas yang bisa menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan hingga suatu aktiva terrealisasikan atau bahkan bisa sebaliknya. Jika hal tersebut terjadi, maka akan dikonversikan menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Yang kedua, solvabilitas. Manfaat laporan ini bisa mengacu pada kemampuan sebuah instansi untuk membayar semua hutang ketika jatuh tempo. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas perusahaan jadi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas. Berikut adalah laporan PT Astra Agro Lestari. Di sini kita bisa lihat total asetnya pada tahun 2020 dan pada tahun 2019. Pada laporan ini mengindikasikan bahwa aset pada tahun 2020 meningkat sebanyak 2.244.475 juta atau berkisar 8,32%. Di sini ada liabilitas pada tahun 2020 dan ada liabilitas tahun 2019. Liabilitas ini meningkat sebesar 1.859.352 juta atau sebesar 23,25%. Dan ekuitas di bawah ini pada tahun 2020 juga meningkat sebanyak 385.123 juta atau setara dengan 2,03% pada tahun 2020. Yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Astra Agro Lestari. Di sini kita lihat pendapatan bersih pada tahun 2020 dan pendapatan bersih pada tahun 2019. Pada laporan laba rugi tahun 2020, PT Astra Agro Lestari menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan neto sebesar 563.227 juta atau 13,30% dan mengalami penurunan pada beban pokok pendapatan sebesar 30.325.000 atau setara dengan 0,77%. Berikutnya itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Laporan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Berikut adalah bentuk laporan perubahan ekuitas dari PT Astra Agro Lestari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.